Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Isnawati dari program studi pendidikan agama Islam kelas B semester 4 dengan nomor NIM 22101041 Institut Agama Islam Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya teman-teman, tahu tidak apakah pengembangan kurikulum harus memiliki landasan-landasan? Kalau tidak, mari simak terus video ini. Dari ilustrasi tersebut, ada sebuah rumah yang fondasinya rapuh dan ada sebuah rumah yang fondasinya kokoh. Jadi begini teman-teman, misalnya sebuah rumah jika dibangun dengan fondasi yang rapuh, maka rumah tersebut tidak akan bisa bertahan dengan lama. Atau saja rumah tersebut akan roboh bila diterpa angin kencang, gempa bumi atau yang lainnya. Namun halnya, jika suatu rumah dibangun dengan fondasi yang kokoh, maka rumah tersebut akan tahan lebih lama dan bisa bertahan dari terpaan angin kencang, gempa bumi, dan hal yang lainnya. Demikian juga dengan kurikulum. Kurikulum harus dibangun di atas landasan yang kuat agar tujuan kurikulum tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pada video kali ini, saya akan membahas landasan-landasan pengembangan kurikulum. Landasan-landasan pengembangan kurikulum terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosial budaya, dan yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEX. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Ketika memiliki arah belajar yang jelas, peserta didik dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga dapat mencapai hasil terbaiknya. Berkaitan dengan filsafat, setiap bangsa atau pada kelompok masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, arah pendidikan seringkali tidak sama, tetapi hasilnya akan sama, yaitu membentuk karakter peserta didik dengan baik. Selanjutnya yang kedua ada landasan psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar manusia, yaitu antara siswa dengan pendidikan, juga antara siswa dengan manusia lainnya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antar individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Selanjutnya yang ketiga ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi sosial. Apa yang menjadi alasan mengapa pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosial? Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. Sebab ketika individu telah selesai menyelesaikan pendidikannya, ia akan terjun pada kehidupan masyarakat untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya selama belajar. Budaya-budaya yang berkembang di lingkungan sekitar dan sistem kehidupan bermasyarakat menjadi landasan atau tumpuan kurikulum yang berjalan pada dunia pendidikan. Selanjutnya yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEX. Menurut Sukmadinata bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung akan menjadi isi materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad lalu.
Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak didasari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. Perubahan-perubahan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pendidikan, terutama dalam dunia industri. Pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang terampil dan handal dalam mengaplikasikan ilmunya dalam dunia industri. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat disusun dengan sebaik mungkin. Penggunaan berbagai peralatan yang menunjang kegiatan belajar mengajar juga diperlukan mengingat perkembangan teknologi belakangan ini semakin canggih. Tuntutan ada apa guru atau pendidik dan pelaksana pendidikan untuk terampil dan cakap dalam menggunakannya sehingga mampu mentransferkannya kepada peserta didik. Kesimpulannya, landasan-landasan pengembangan kurikulum terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosial budaya, dan yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEX. Yang mana keempat landasan itu sama-sama pentingnya. Oleh karena itu, teman-teman harus mempelajari dan memahami apa itu landasan-landasan pengembangan kurikulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.